Serba-serbi bangsa Batak di sini di kampung Horas. Pada kesempatan di vlog kali ini kita akan membahas tentang asal-usul atau Tarombo marga Tampu Bolon. Tampu Bolon merupakan salah satu marga yang ada di dalam suku Batak. Tampu Bolon itu berasal dari Sibuleleng, Tampu Bolon Balige, Toba. Tepatnya ada di Toba ya. Jadi Tampu Bolon itu sudah menyebar luas di beberapa daerah di Indonesia, bahkan ada juga di mancanegara. Dari mana saya bisa mendapatkan informasi itu? Karena saya menggunakan media sosial dan saya bertemu dengan beberapa warga Tampu Bolon yang mereka sudah banyak merantau di beberapa jajaran luas daerah Indonesia, bahkan ada yang udah go internasional ya. Seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya, banyak orang Batak yang sudah merantau jauh ke luar negeri dan tidak menutup kemungkinan salah satu dari mereka adalah Tampu Bolon. Ya di mana-mana udah cukup tersebar luas ya, dan marga Batak itu atau suku Batak itu sudah cukup terkenal luas di beberapa daerah di dunia. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan memberitahu atau aku akan memberi informasi sedikit dari mana sih asal-usul marga Tampu Bolon itu. Ya, marga Tampu Bolon itu berasal dari Sibuleleng, Balige, Toba. Tampu Bolon itu memiliki nenek moyang atau nenek moyang atau pertama kalinya orang tuanya, suhutnya kalau dalam bahasa Batak, atau orang tuanya asal muasal Tampu Bolon itu. Marga Tampu Bolon itu memiliki Tampu Bolon itu keturunan dari Tuan Syubil. Di mana Tuan Syubil itu merupakan salah satu keturunan dari Si Dago Hipohan yang berkediaman di Balige. Tuan Syubil memiliki anak, yaitu Raja Sapalatua Tapuk Nabolon, dan Raja Sapalatua Tapuk Nabolon ini memperistrikan Boru Sitorus atau mempersonduk Boru Sitorus. Nah, opung Raja Sapalatua Tapuk Nabolon dan opung Boru Sitorus ini menetap di Balige, dan mereka memiliki 3 anak, yaitu opung Raja Matanyari, opung Raja Nyatbo, dan yang ketiga opung Raja Siboro. Dan di Balige tersebut juga terletak monumen atau tugu marga Tampu Bolon, tepatnya di Sibuleleng, Tampu Bolon, Balige. Monumen itu besar, warna putih, terus di atasnya ada tulisan Sapalatua Tapuk Nabolon. Aku udah pernah lihat, mungkin kita bisa menemuinya di Balige ya, tepatnya di Tampu Bolon. Nanti itu langsung ketemu Kak, langsung jumpa. Kita bisa cari di YouTube kalau ada yang penasaran. Itu ada kok, memang iya, itu tubuhnya gitu. Aku udah pernah kesana sih dulu sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi pembahasannya kali ini, opung Raja Tampu Bolon ini atau opung Raja Sapalatua Tapuk Nabolon ini memperistri atau mempersonduk bulunkan Boru Sitorus, yang secara otomatis opung Boru Sitorus ini menjadi opung Boru kita atau menjadi nenek moyang kita. Nah, mereka memiliki 3 anak tuh. Opung Raja Sapalatua Tapuk Nabolon dan opung Boru Sitorus memiliki 3 anak atau 3 keturunan, yaitu opung Raja Matanyari, opung Raja Nyapul, dan opung Raja Siboro. Kita akan membahas tuntas tentang keturunan opung Raja Sapalatua Tapuk Nabolon. Oke, masuk yang pertama, opung Raja Matanyari. Opung Raja Matanyari memperistri atau mempersunduk bulunkan 3 istri, yaitu opung Boru Hinalang, opung Boru Sitorus, dan opung Boru Borbor. Di mana dari ketiga istrinya ini, opung Raja Matanyari memiliki 8 anak,
yaitu dari ke-8 anak Opung Raja Matahari itu ada Opung Rundang Nabolon, Opung Sidomdong, Opung Simangandalam, Opung Minjang Naporhas, Sondi Raja, Badia Raja, Alang Pardosi, dan Raja Unduk. Oke, dari kedua, Opung Raja Niapul. Opung Raja Niapul memiliki satu istri atau satu parsonduk bulon, yaitu Opung Boru Sitorus Pane, dan memiliki 2 orang keturunan atau 2 orang anak, yaitu Tuan Simanandar dan Tuan Raja Sitanduk. Nah, dan yang ketiga, Opung Raja Siboro. Opung Raja Siboro memiliki 2 istri atau 2 parsonduk bolon, yaitu Opung Boru Sitorus dan Opung Boru Minggulan, di mana Opung Raja Siboro juga memiliki 2 anak, yaitu Opung Raja Matahuluk dan Opung Raja Saribu Raja. Oke. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya tentang kekerabatan marga Tampu Bolon dan marga Sitorus, dan kenapa marga Tampu Bolon itu disarankan memanggil tulang kepada marga Sitorus. Dan ketika aku teenager, aku juga bertanya-tanya, kenapa sih orang tuaku selalu menyarankan aku untuk menyapa tulang sama marga Sitorus itu, dan apa penyebabnya. Dan setelah aku pelajari dan aku telusuri, seperti yang udah kita bahas di menit-menit sebelumnya, bahwa Opung Raja Sapalatu ataupun Nabolon itu menikah dengan Boru Sitorus, dan Opung Raja Sapalatu ataupun Nabolon memiliki 3 anak, dan dari ketiga anak tersebut juga mereka mempersonduk bolonkan Boru Sitorus, baik Opung Raja Matahari, Opung Raja Niapul, dan Opung Raja Siboro yang memperistri atau mempersonduk Boru Sitorus. Nah, di sana sudah terlihat pasti bahwa generasi awal dari marga Sitorus sudah meminang Boru Sitorus, dan secara otomatisnya marga Sitorus itu sudah menjadi hula-hula dari marga Tampu Bolon. Bisa dibilang kalau Tampu Bolon itu sudah menjadi anak nihambing dari marga Sitorus. Anak nihambing itu maksudnya di dalam satu keluarga atau di dalam satu kumpulan marga, bukan di dalam satu kumpulan marga ya, sampai sekarang juga berlaku di dalam satu keluarga besar, khususnya orang Batak ya, memang di ini acara Batak ya, di dalam satu keluarga sudah mengambil 3 atau sudah 3 kali memperistrikan satu marga. Nah, marga tersebut bisa menganggap marga yang memperistrikan ini menjadi anak nihambing gitu. Seperti contohnya Tampu Bolon sudah 3 kali memperistri Boru Sitorus, jadi Tampu Bolon itu merupakan anak nihambing dari marga Sitorus. Dan begitulah, dan itulah alasannya kenapa marga Sitorus dan marga Tampu Bolon menjadi kerabat. Tuh, karena marga Sitorus itu merupakan hula-hula dari marga Tampu Bolon. Itu saja yang bisa aku sampaikan dari Tarombo marga Tampu Bolon. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Aku juga minta kritikan bila aku ada salah, dan bila ada orang tua yang menonton video ini, mohon dikritik apabila salah. Aku akan memperbaikinya di kedepan hari, dan semoga video ini bermanfaat untuk para yang mendengarkan, khususnya para teenager, biar bisa lebih cinta sama budayanya atau lebih dekat sama budayanya. Dan di akhir kata aku mau mengucapkan terima kasih. Horas.